apa kabar? Mams, hari ini kita akan sharing mengenai formula pengalokasian pendapatan. Oke Mams, tapi jangan lupa untuk subscribe dan komen ya. Mams, apakah masih merasa rumit dalam mengatur cash flow keuangan keluarga? Saya harap dengan formula ini bisa membantu Mams lebih menyederhanakan bagaimana mengatur keuangan keluarga. Sehingga Mams dengan suami bisa fokus untuk mewujudkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang sudah direncanakan. Untuk formula pengaturan pendapatan dalam setiap bulan, saya memberikan 4 pos yang harus diperhatikan, yaitu 1. Pos sedekah, 2. Pos simpanan ataupun investasi, yang ketiga pos utang, dan yang keempat pos kebutuhan keluarga. Nah Mams, mari kita ulas satu persatu dari 4 pos ini. Tapi sebelum kita ulas, saya ingin menyampaikan bahwa 4 pos ini sengaja urutan nomor 1 dan 2 adalah sedekah, kemudian simpanan ataupun investasi, baru pos yang keempat adalah kebutuhan rumah tangga. Kenapa? Karena pos 1 dan 2 ini memang sengaja harus kita prioritaskan, kita letakkan di paling atas supaya pendapatan yang kita terima setiap bulan memang sengaja untuk kita sisihkan untuk pos pertama dan pos kedua. Ingat ya Mam, jangan dibalik. Jangan yang nomor 1 adalah kebutuhan keluarga. Karena kalau dibalik nanti pos pertama dan kedua tidak akan bisa kita capai. Oke Mams, kita ulas ya. Jadi begini, untuk pos pertama yaitu pos sedekah. Kenapa sih kita perlu menyisihkan pendapatan kita setiap bulan untuk pos sedekah ini? Ya, tentunya supaya kita ayem dalam kehidupan kita juga harus berbagi dengan sesama. Lalu, berapakah persentasenya? Sebetulnya untuk pos sedekah, persentase itu kan ya seikhlasnya yang bisa dikeluarkan. Tapi supaya kita lebih disiplin, kalau di agama saya ada ketentuan zakat 2,5%, maka supaya lebih kita disiplin, kita ikutkan aja persentasenya bahwa untuk pos sedekah minimal 2,5% dari pendapatan yang kita terima setiap bulannya. Lalu yang kedua adalah pos simpanan atau investasi. Mams, para pakar perencanaan keuangan memberikan saran bahwa untuk pos ini yang ideal rate-nya tuh antara 20-30%. Nah, karena mungkin ini terlalu besar, jadi untuk supaya yang penting kita bisa tercapai di sini, kita bisa mengambil pos untuk simpanan ataupun investasi, kita pasang dalam rate minimal 10%. Nah, jadi kita harus sengaja memprioritaskan pendapatan kita untuk kita sisihkan minimal sebesar 10% untuk pos simpanan ataupun investasi. Oke, menginjak pos yang ketiga yaitu pos cicilan, utang, angsuran ya. Nah, sebetulnya pos yang ketiga ini bila Mams memang belum menginginkan untuk berhutang, ya jangan dipaksakan untuk memakai pos ini, karena kan kita juga harus memilah. Kita itu berhutang untuk hal-hal, jangan sampai hal yang untuk konsumtif. Tapi kalau memang sengaja, maksudnya berniat untuk memiliki investasi, tapi dana kita nggak cukup, oke lah, kita munculkan pos ketiga yaitu pos angsuran. Tapi kita harus ingat sekali, jangan sampai pos angsuran ini melebihi 30%. Jadi patokannya adalah maksimal 30% dari pendapatan kita untuk mengangsur. Jangan lebih ya Mam, supaya tidur kita nyenyak, supaya makan kita enak. Kalau dikejar-kejar utang kan pusing ya. Oke. Nah, pos yang terakhir adalah
pos kebutuhan rumah tangga. Pos ini ditaruh di yang keempat karena memang kita dipaksa harus menggunakan sisa pendapatan kita dari 3 pos pertama ini baru untuk mencukupi kebutuhan hidup kita. Jadi di sini untuk kebutuhan hidup kita memang kita harus berusaha money creation, dalam artian kita harus benar-benar smart bagaimana mengelola pendapatan yang sudah dikurangi dari pos pertama, kedua, dan ketiga ini untuk dicukup-cukupin. Tapi insya Allah cukup kok Mams, sepanjang kita dalam memenuhi kebutuhan keluarga itu sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau kita ngejar terus keinginan, kan keinginan itu tidak terbatas ya Mams ya. Capek kita kejar terus. Iya Mam, itulah 4 poin penting formula untuk mengatur cash flow keuangan keluarga kita. Dan saya harap Mam harus tetap disiplin. Jangan sampai pos tadi dibolak-balik ya. Ingat betul, pos pertama, kedua adalah minimal. Untuk pos sedekah dan pos simpanan ataupun tabungan ataupun investasi, Mam kasih note besar minimal. Jadi jika Mams mendapatkan pendapatan keluarganya nambah, penghasilannya nambah, ya poin pertama dan kedua ini yang rate-nya, persentasenya harus kita tambah. Tapi untuk pos ketiga, angsuran tetap kita patok maksimal 30%. Dan yang keempat, pos kebutuhan rumah tangga, kita harus ikhlas, kita harus istiqomah menggunakan sisanya aja. Jangan dengan penghasilan bertambah, pos keempat bertambah. No, ingat, pos pertama dan kedua yang bisa ditambah. Lalu, Mams, saya juga ada masukan yang tadi pos pertama untuk sedekah. Mas, metodenya sih Mams bisa mengeluarkan setiap bulan langsung sedekahin ke yang kita tuju gitu ya, kita salurin ke yang kita tuju. Tapi kalau Mams pengen dikumpulin dulu dana sedekah itu, Mams bisa masukkan ke dana semi pasif. Maksudnya yaitu masuk ke rekening dana semi pasif supaya uang pos sedekah itu bisa terkumpul jadi banyak hingga Mams memilih timingnya kapan untuk mendermakan. Oke Mams, itulah 4 formula supaya membuat kita tertib ya Mam. Tapi kuncinya kita harus selalu happy. Kita happy dan terus menjadi smart mother untuk keluarga kita masing-masing. Terima kasih ya Mams, kita sambung di video selanjutnya. Bye.